narasumber selanjutnya dari Ibu Rika Fatimah, STMSC PDH, itu tentang mengangkat produk unggulan desa melalui gerakan global gotong royong tetrapreneur. Monggo kepada Ibu Rika, kami persilahkan. Saya turun ke bawah aja ya, Bapak Ibu ya. Ambil jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya muter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber juga moderator ya. Moderatornya cantik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tadinya saya senang. Suara saya berubah ya. Baik, tadinya saya senang menjadi satu-satunya yang paling cantik di situ, tapi Bu Dani naik jadi gak paling cantik ya. Oh, sangat teknologinya ya, karena nanti saya akan berbicara juga tentang teknologi, bahwa konsep desa itu deso, rasa tersinggung ya. Baik, bahwa desa itu adalah deso itu sudah tidak relevan ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu bisa melihat bangkitnya ekonomi Indonesia itu, apalagi dengan adanya virus corona ya. Bukannya kita senang dengan adanya wabah dan bencana, tetapi setiap kejadian itu ada hikmahnya, dan bisa jadi ini merupakan kesempatan Indonesia untuk bangkit, karena satu-satunya negara yang bisa hidup kalau semua hubungan diplomatik negara-negara itu ditutup, Indonesia satu-satunya yang bisa mandiri berdiri di kaki sendiri. Bisa tepuk tangan dulu ya. Kenapa kok gitu Bu Rika? Ya, kenapa kok bisa negara lain tidak bisa? Ya bisa, kenapa? Karena kita adalah satu-satunya negara yang secara teori, ya kan, saya akademisi ya Bapak Ibu, saya dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang secara teori bisnis, mereka yang menguasai ekonomi adalah satu, yang menguasai bahan baku. Indonesia punya tidak? Dua, yang memiliki labor atau sumber manusia melimpah. Indonesia punya enggak? Wes beres, mau diproduksi kapan wae iso ya Bapak Ibu ya. Dua ini di negara lain mesti salah satunya. Kalau tidak orangnya, kalau tidak sumber dayanya, enggak mungkin dua-duanya. Ya. Sehingga negara-negara barat ini saya ingin membawa, kalau tadi kan Pak Yanto memang gitu Bapak Ibu, galaknya minta ampun tapi luar biasa baik ya. Jadi saya WhatsApp grup ya, satu WhatsApp grup dengan beliau di bawah program Global Gotong Royong Tetrapreneur. Nanti saya ceritakan, itu galaknya minta ampun yo. Nek ngantek meneng, kui di remove, gitu ya Pak ya. Oh Pak Yantonya nggak dengar ya. Itu di remove ya, saking komitmennya. Jadi negara-negara yang di Barat, yang katanya adalah negara maju, negara yang makmur, negara yang ekonominya mendunia, itu ternyata kalau Bapak Ibu perhatikan, produknya adalah buatan manusia. Kenapa? Karena mereka nggak punya sumber seperti kita. Mereka tidak punya laut, tanahnya nggak subur, nggak punya gunung plus Merapi lahar-laharnya ya, nggak punya danau dan sebagainya. Kita punya semua, melimpah. Bahkan saya baru pulang dari Korea tahun kemarin ya, itu mereka bangkit dengan semangat gotong royong juga ya. Mereka menyuntikkan tanahnya, itu gubernurnya di desa tersebut ngomong langsung dengan saya. Mereka menyuntikkan tanahnya dengan elemen-elemen supaya mirip tanahnya Indonesia. Dan hasilnya apa? Mereka sebagai salah satu negara eksportir beras, padahal tanahnya tanah cadas. Digali batu, gali lagi batu. Itu disuntik dengan buatan tangan manusia. Jadi kalau Barat, Eropa, mereka mengedepankan teknologi, mobil, handphone, apalagi pesawat dan sebagainya, luweh, ya. Karena sebagai makhluk sosial kita memang perlu bekerja sama. Oke, silakan kuasai teknologi, tapi sampai kapanpun mereka tidak bisa menyaingi lautan Indonesia, mereka tidak bisa menyaingi tanahnya Indonesia, mereka tidak bisa menciptakan gunungnya Indonesia, pemandangannya.
Kalau kita tidak menjadi bangsa yang bersyukur, kita akan tenggelam. Kenapa? Dikiranya yang bisa sugih, yang bisa kaya itu cuma mereka yang pinter dengan teknologi buatan manusia, padahal tidak. Kita ciptakan sendiri ekonominya. Salah satunya menggunakan global gotong royong. Kita globalkan semangat gotong royong, ya. Kita berhenti bekerja sendiri-sendiri, salah satunya dengan melalui BUMDes, ya. Kalau tadi Pak Yanto sudah menyampaikan BUMDes itu anti mangkrak seperti apa, 1, 2, 3, saya akan membawa keluar. Kalau BUMDesnya sudah beres, ya, jangan cuma di situ-situ aja. Yuk kita keluar, kita banjiri produk-produk Indonesia ke pasar global. Lanjut. Jadi ini sedikit pengenalan ya Bapak Ibu. Nama saya Rika Fatimah, PL itu Panjaitan, Lanovara itu nama suami saya ya. Orangnya ganteng kayak Rusia ya. Tapi itu Lanovara itu bukan marga Rusia, lahir November awal Ramadan ya. Jadi di sini kan saya lihat ibu-ibu ya. Pastikan ibu-ibu keluar atas izin suami, ini sekarang agak kultum ya. Sehingga nanti BUMDesnya juga, karena banyak direktur-direktur BUMDesnya itu dari seorang wanita ya. Jadi di sini ada berbagai macam. Sebelum di Indonesia saya justru ekspatriat di Malaysia, sempat menerapkan tetrapreneurnya atau wirausaha berbasis 4 pilar. Nanti Bapak Ibu akan secara cepat karena waktunya terbatas saya kenalkan. Nanti harapannya di sini ada Ibu asisten juga ada dari pemerintahan Blitar ya. Nanti semoga bisa diimplementasikan bagaimana global gotong royong tetrapreneur se-Jawa Timur itu juga bisa bergerak bersama-sama. Karena tadi saya lihat sudah banyak potensinya, sempat ngobrol-ngobrol ya. Tinggal gimana caranya supaya menjadi lebih besar gerakannya, jangan sendiri-sendiri. Lanjut. Hari ini akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sub, saya cepat tapi itu banyak foto-foto. Kenapa saya menampilkan foto-foto? Karena 1, waktunya terbatas, 2, ketika BUMDes bergerak, ketika Bapak Ibu bergerak, analoginya seperti mencari alamat. Bapak Ibu pernah mencari alamat? Pernah golei alamat? Pernah ya? Rasanya apa? Malu ya? Gimana BUMDesnya dideketin pelanggan? Was-was. Was-wasnya romantis ya, was-was. Ada lagi rasanya mencari? Bingung mungkin. Was-was, bingung. Tadi penasaran mana yang suaranya kencang banget? Ini mesti yang ngomong lanjutkan. Bingung, penasaran, dan juga ingin tahu. Kayaknya ini sering banget nyari alamat ya. Baik, jadi penasaran, bingung, was-was, jelei ya. Belum lagi kelahi sama yang nganterin, kamu sih nggak belok kiri, lu seharusnya belok kanan, wah malah ribut ya. Akhirnya nyampe nggak ke alamatnya? Nyampe, ya kan? Ya nyampe. Cuman caranya enak nggak? Caranya enak nggak? Nyari alamat pakai ngedumel, was-was, deg-degan, ya. Nyampe, tapi caranya nggak enak, perasaannya nggak enak, prosesnya penuh konflik. Dengan G2R Tetrapreneur atau Global Gotong Royong Tetrapreneur, Bapak Ibu akan mendapatkan peta untuk berjalan. Ya, sehingga nanti begitu ada penyertaan modal ya, ada mitra, ada investor, itu langsung tahu harus digunakan apa. Ora gerabiakan. Jadi ketika Bapak Ibu berjalan bisnis ya, bukan sekedar jualan. Bisnis sama jualan beda. BUMDes itu harus bisnis. Elemen atau lembaga masyarakat, lembaga pemerintah yang sah untuk mencari profit, memang tugasnya golek untung. Hanya nanti kita ceritakan ya, lanjut. Hanya berbeda dengan badan usaha lainnya. Lanjut. Filosofi BUMDesa. Tadi saya dengar banyak BUMDesa sudah berdiri di Blitar, tapi masih banyak yang jalan di tempat ya. Jalan-jalan, tempatnya nggak jauh jalan ya. Jadi di situ kita bisa lihat, ini saya cuman di Google ya. BUMDes bermasalah, Kades dituntut untuk bersikap ya. Dituding selewengkan dana desa, dugaan korupsi. Udahlah bergerak atas nama desa ya, masalah akeh tadi disampaikan ya,
Poin pertama dari Pak Yanto, Pemdesnya harus turun tangan. Tidak ada dui fungsi, itu nggak ada ya. Pemdes, Bumdes bersama masyarakat sama-sama membangun, itu satu. Bumdes nggak bisa dicolke. Kebanyakannya saya setuju, kebanyakan masalahnya di Pemdesnya. Kenapa? Karena nggak punya peta, petanya nggak jelas. Nanti pertanggungjawabannya gimana? Akhirnya mandek, ya. Jadi di situ filosofinya. Satu, bukan mencari keuntungan semata. Ini susah ini, ya. Golek duit tok gampang ya, tetapi bukan mencari keuntungan semata, harus ada unsur pelayanan. Dua, tidak mengambil alih aktivitas warganya, artinya bukan saingan UMKM di desanya, pastikan itu. Tiga, Bumdes merupakan bentuk social enterprise, jadi berusaha tetapi ada unsur sosialnya. Tiga ini nanti akan bisa diselesaikan dengan G2R Tetrapreneur. Filosofi Bumdes itu sempurna, yakin. Berbisnis tidak harus semata-mata dengan profit, ya, tetapi dengan membangun lingkungan, bisnis yang ada itu akan langgeng sampai anak cucu. Ngapain untung banyak-banyak tapi setelah itu tutup? Nggak perlu, ya. Lanjut. Ini ya, jadi bagaimana dana desa itu merupakan kebijakan yang luar biasa dan kita sebagai warga harus cepat menangkap itu, jangan takut, ya. Intinya adalah dana desa untuk keberlangsungan desa. Keberlangsungan itu apa? Artinya desa itu harus hidup. Hidup artinya satu, mandiri, ya. Mandiri artinya bisa nyekolahkan anak, ya kan? Kalau mau nyekolahkan rasa mikir, alah ning kono larang, gini nggak usah, ya. Mau beli transportasi untuk bekerja, mau naik haji, rasa mikir. Maunya begitu, mandiri. Tetapi untuk mendapatkan kemandirian tidak menghalalkan segala cara, bahkan sampai kita lebih rendah dari binatang. Karena kenapa? Karena kemandirian itu milik semua makhluk. Binatang juga punya kemandirian, nalurinya juga ada. Ada tidak binatang yang membuang anaknya? Pernah ketemu enggak? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Manusia buang anaknya ada. Artinya manusia yang diberikan akal lebih rendah derajatnya dari binatang. Kenapa? Karena dia tidak ada kewibawaan hidup. Kaya iya, pastikan uang itu didapatkan dari proses yang baik. Inti keberlangsungan tidak sekedar profit, tidak usah berlomba-lomba. Mungkin saya ingin rekomendasikan ke Kemendes, ya. Selain yang dikejar omset, ya, kejar juga berapa desa yang tingkat perceraiannya paling rendah. Sugih nek do cerai kabeh wegah, ya. Berapa yang anak-anaknya sekolah sampai universitas. Jadikan itu indikator. Itulah keberlangsungan, ya. Tidak sekedar uang. Kita semua kalau mencari nafkah untuk siapa? Untuk keluarga, ya Bapak Ibu, ya. Kalau pekerjaan itu akhirnya menjauhkan kita dari keluarga, masuk akal enggak? Temenin main, kosek toh, iki agak ono pesenan ya, Mas nonton yuk, asa, malah jauh kita dari keluarga. Ini harus disadari. Kenapa? Nggak usah ikut-ikutan yang barat sana. Kita ciptakan sendiri ekonomi itu, kaya, ya, mandiri, tetapi berwibawa. Sepakat ya di situ ya. Kenapa tadi? Yang kedua tadi yang disampaikan Pak Yanto, manusianya itu merupakan aset. Sebaik apapun program, sebanyak apapun dana digelontorkan, kalau manusianya koruptor, rakus, culas, pengkhianat, ambiar, mending joget ambiar yuk, ya. Malah asik, ya. Percuma, udah tutup aja semua kementerian. Ngapunten, ya. Kenapa? Karena yang pegang manusia. Selama manusianya nggak beres, ya, selama kita tidak memulai, nggak akan jalan. Apapun sempurnanya suatu program, berapa banyak pun dana digelontorkan, itu mohon dipegang. Rezeki itu sudah ditakar, tidak akan bertukar, tidak akan berpindah, tidak akan kurang, tidak akan lebih, titik. Ngopo dadak ngotot. Diberikan 100 juta padahal hanya
rezekinya hanya 10 juta, ya diambil, dimaling lah, tabrakan lah, cerai lah, santai aja ya. Suge tetap ke salon, mesra sama suami istrinya, anak-anak bahagia gitu ya. Jadi walaupun ini gemes ya, bumdes anti mangkrak gitu, nggak usah tegang, santai, senyum ya, harus senyum. Lanjut, ini beberapa bagaimana desa itu sudah mulai dilirik, bukan hanya oleh Kemendes, tetapi oleh seluruh unsur masyarakat bahkan dunia. Kompas sudah selama 2 tahun meliput kegiatan desa-desa G2R Tetrapreneur. Kompas itu merupakan media yang bereputasi ya Bapak Ibu, tidak gampang masuk ke situ ya. 3 hari berturut-turut, 2 tahun berturut-turut, di 3 muka surat, di 3 headline ya. Lembar pertama berturut-turut membahas tentang desa. Lanjut, bagaimana tadi potensi desa, bagaimana penggerak desa. Lanjut, bagaimana karakter desa. Jadi UMKM itu nggak usah sombong kalau udah bisa ekspor. Tahun ini bisa ekspor, saya balik lagi 5 tahun lagi, masih ekspor nggak? Bukan sombong ya, yakin wes ora ekspor. Wes toh, manut. Tapi kalau Bapak Ibu bergerak bersama-sama, kekuatan UMKM itu bergerak bersama-sama di bawah BUMDes, bergerak satu desa, itu sampai anak cucu juga akan jalan, bahkan sampai kita sudah tiada, sedekah jariah kita akan ngalir terus ke sana ya, ngalir semua. Lanjut, gotong royong ya, bersama-sama kita punya namanya gotong royong. Biasanya gotong royong itu untuk bersih-bersih desa, kalau ada keseripahan bareng-bareng, pokoknya nek susah-susah bangsa ini langsung bersatu. Tapi nek giliran seneng-seneng, wah wekku, suara wekku, seneng banget ya, kerengan nih seneng banget gitu loh. Jadi kalau waktu susah dijajah, lagi miskin gitu ya, itu bareng-bareng, meninggal bareng-bareng. Tapi giliran nanti udah sugih dapat order, wih kok Pak Dewi. Ya, lanjut. Ini ya buktinya. Tahun 1970 Korea itu merupakan negara miskin. Bapak Ibu tahu Korea ya? Tahu merek-mereknya ya? Ada Samsung, ada Kia, ada K-pop. Ada, iya ini kayak K-pop nih, kelihatan ya sisirannya begitu. K-pop syariah ya, ada janggutnya. Jadi Korea tahun 1970 negara miskin, kita sudah negara berkembang, betul ya? Sudah ke arah swasembada. Sampai sekarang kita berkembang, romantis. Kembangan terus. Negara Korea sudah menjadi negara, bukan lagi negara maju, negara adidaya. Kenapa? Bergabung dengan Korea Utara, sudah menjadi negara adidaya. Tahun 1970 mereka bangkit karena apa? Semaul Undong. Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah dengar? Saimaul Undong atau bahasa Indonesianya gotong royong ala Korea. Bisa bangkit. Indonesia Bapak Ibu tahu punya gotong royong dari tahun berapa? Dari tahun 2000 sebelum Masehi. Nenek moyangnya udah onone dinosaurus. Itu dinosaurus sudah bergotong royong 2000 sebelum Masehi. Sebelum Masehi artinya peradaban manusia itu belum ada. Itu riset ya dari ahli sejarah. Sudah ada coba. Gotong royong ada, sumber daya melimpah, sumber manusia melimpah. Ayo toh, gak sugih gitu loh, gak mau ya. Sugih, tapi jangan seperti Korea. Korea kaya, tetapi tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Iya, pakaian bondo, betul. Betul, apakah kita mau seperti itu? Ya, karena itu G2R Tetrapreneur nanti akan meleburkan profesionalisme,
dalam berbisnis dan kearifan lokal. Contohnya apa? Ini produk-produk G2R Tetrapreneur termasuk punyanya Pak Yanto Budani, ini sedang akan masuk ke Carrefour, Transmart Carrefour. Didoakan ya Bapak Ibu akan menjadi produk BUMDes pertama yang masuk ke retail se-Indonesia. Nanti silahkan Bapak Ibu nanti bersama pemerintah Blitar ya, nanti kita bersama-sama kita juga banjiri ya. Kita juga banjiri produk-produk BUMDes ke retail-retail utama se-Indonesia. Itu akan berlangsung secara bersama-sama. Nanti saya akan sampaikan lagi. Lanjut sedikit lebih cepat, Bu Daninya sudah melihat-lihat ya. Ini ketika di Korea ya, saya lanjutkan lagi sekedar visual ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, sedikit lebih cepat. Sudah paparan juga di PBB ya. Jadi kalau bisnis itu hulu dan hilir. Hulunya di desa, hilirnya kan pasar ya. Dengan G2R Tetrapreneur yang memasarkan produk Bapak Ibu nggak cuma desanya, tetapi pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan akademisi, bahkan sekarang akan menuju PBB ya. Kenapa? Karena PBB melihat gotong royong itu merupakan nilai yang bisa diusung semua bangsa. Siap-siap, jadi kita akan menjadi kiblatnya ekonomi yang baru ya. Lanjut, ini agak cepat. Itu dengan sekretaris jenderalnya PBB ya, yang sebelah itu dengan salah satu badan di PBB. Lanjut, Bu Daninya sudah mentok-mentok ya. G2R sudah masuk di koran nasional Korea ya pada saat itu ya. Ini bagian dari promosi ya. Lanjut, saya mohon izin lanjut ya Bapak Ibu. Jadi ini sekedar slideshow untuk foto-foto. Lanjut, G2R itu apa sih? Lanjut. Ini lanjut, karena waktunya tidak sempat, nanti mungkin akan bisa diadakan khusus ya untuk untuk penjelasan. Lanjut aja Mas. Itu tadi yang saya ceritakan ya, Museum Korea ya, itu Koreanya tahun 1971. Lanjut ketika saya ke sana, itu produk-produknya. Lanjut, kemudian itu bagaimana di brandingnya. Lanjut, mempunyai kemiripan ya. Jadi kebangkitan ekonomi di Korea itu mempunyai kemiripan dengan kebangkitan nantinya dengan desa-desa di Indonesia. Lanjut. Nah, ini monggo kalau mau difoto ya. Jadi G2R Tetrapreneur itu 1, 2, 3, 4. Rantai wirausaha, pasar wirausaha, kualitas wirausaha, kemudian merek wirausaha. Nah, jadi ada 4. Ya. Nanti saya jelaskan kalau misalnya nanti mungkin di sesi tanya jawab dan sebagainya, atau Bapak Ibu nanti bisa subscribe YouTube G2R Tetrapreneur Official. Itu nanti di subscribe, didukung, sekaligus di situ bisa belajar. Lanjut, saya ingin menunjukkan anti mangkraknya. Itu step-stepnya sudah ada petanya ya. Lanjut, di situ juga sudah jelas tahun pertama pemberdayaan, tahun kedua penumbuhan. Tahun ketiga baru dientaske kemiskinannya, nggak bisa buru-buru langsung ngentaske kemudian tenggelam lagi. Setelah itu baru keberlanjutan. Jadi stepnya jelas, pemberdayaan dulu, orangnya dulu. Jadi BUMDes itu punya kewajiban untuk mendidik dulu masyarakatnya, jangan buru-buru kon usaha. Ya, lanjut. Ini beberapa capaian. Sampai sekarang di 2020 sudah ada 16 desa di DIY. Harapannya mungkin nanti di Kabupaten Blitar semua desanya yang BUMDesnya ada 200 sekian ya Pak ya. Itu bisa bergabung sehingga branding dari Blitar itu menjadi besar. Lanjut. Ini pasar non kompetisinya ya, ada Harley Davidson, ada Transmart Carrefour, ada Bank Indonesia dan sebagainya. Lanjut. Kemudian untuk sementara akses pasar kompetisinya sudah sedang digarap di 3 negara, Korea, Thailand, Turki. Ya, harapannya nanti kalau semakin banyak produk dari Bapak Ibu, kan akan makin banyak negara. Ya, lanjut. Kemudian lanjut, ini agak ngebut, masih ada beberapa narasumber. Kebijakan G2R Tetrapreneur, ya, bisnisnya rakyat itu harus mendapatkan support 100% dari pemerintah berupa apa? Kebijakan. Tanpa itu kita cuma digabur. Nggak bisa kita bersaing dengan yang mempunyai permodalan atau pihak-pihak dengan kapital yang besar. Analoginya, kita ini masih TK, merek-merek yang sudah terkenal itu adalah mahasiswa. Ketika
culke tanpa ada pembimbingan atau kebijakan yang melindungi, sampai kapanpun mati, tutup aja bumdesnya ya, nyapein. Karena itu kebijakan itu merupakan salah satu penyebab kenapa banyak bumdes itu mangkrak. Lanjut. Ini yang pertama ya, solusi anti mangkrak. Satu, penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan itu satu, pengurusnya sama seperti Pak Yanto. Dua, industri atau pasarnya. Bisnis itu supply demand, ada produk, ada yang beli. Kalau cuman bumdes atau desanya yang digeber ya, buat produk yang bagus ini gitu-gitu, tapi pasarnya nggak dididik, wegah, nggak mau beli. Nah ini produksi untuk apa? Nggak muter, ya. Masyarakat juga harus dididik, beli produk-produk UMKM, beli produk-produk bumdes. Jadi itu penguatan kelembagaan di Tetra 1 dan Tetra 2. Ini cepat ya Bapak Ibu, saya tahu mungkin agak kurang nyaman, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah terekspos ya. Lanjut Mas, lanjut. Nanti silahkan PPT-nya bisa diminta ya, lanjut. Bentuknya PDF, lanjut. Terus saja Mas. Terus ya, mundur sedikit. Itu capaiannya, mundur lagi. Indikator bumdes ada itu ya Bapak Ibu. Kan bumdesnya Bapak Ibu akan diukur oleh Kemendesa itu dari 4 aspek: manajemen, ekonomi, sosial, lingkungan. Betul ya? Itu yang nanti akan melihat apakah bumdesa Bapak Ibu itu mangkrak atau tidak. Lah iki caranya piye? Indikatornya sudah ada, caranya gimana? Lanjut. Dengan G2R itu sudah mencakupi ya. Tetra 1, 2, 3 itu mencakup indikator 3 indikator, Tetra 2 dan 4 itu mencakup 2 indikator. Lanjut. Di situ juga sudah terpetakan ya, bagaimana caranya supaya indikator bumdesa tadi bisa terukur dengan baik menggunakan peta G2R Tetrapreneur. Lanjut aja Mas, terus. Ini adalah mitra-mitra kita. Saya yakin di Blitar akan tambah lagi mitranya. Ya, ini baru mitra DIY. Di Blitar pastinya akan mempunyai industri-industri yang sangat-sangat ingin bergabung dengan 2 menit lagi Bu G2R. Rika. Ya, siap. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. 2 menit lagi, sudah mau selesai. Lanjut. Ini adalah tanda tangan MOU ya, di mana tadi yang saya sampaikan, kebijakan pemerintah daerah atau kabupaten itu menjadi penting. Ini yang tanda tangan industri langsung sama bumdes, disaksikan pemerintah daerah DIY. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri, macam-macam industrinya ada backup di belakangnya ya. Lanjut. Ini kalau dengan Kemendes itu ada SDGs ya. Ini merupakan standarisasi internasional. Kalau bumdesnya Bapak Ibu bisa ke sini, bisa memenuhi unsur-unsur ini, itu akan mendapatkan hibah dari dana internasional. Ini salah satu cara untuk menjual produk-produk bumdes. Paling tidak saya sampaikan dulu ya. Lanjut. Itu sudah kelihatan ya, Tetra 1 apa, Tetra 2 apa, Tetra 3 apa, 4 apa. Ini kalau Bapak Ibu bisa mencapai SDGs ini, Kemendes akan sangat bersenang hati. Karena itu salah satu indikator dari Kemendes juga. Lanjut terus Mas. Lanjut. Oke, lanjut. Ini profilnya lanjut aja. Ini dilihat, ini adalah kegiatan di DIY. Lanjut terus saja sampai yang seterusnya. Itu bagaimana ada Bapak Gubernur di situ langsung. Kemudian ini yang di Turki dengan DKI. Lanjut. Dengan transmigrasi di Kemendesa juga. Dengan Bank Indonesia. Jadi mereknya itu sudah ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti memproduksi produk Bapak Ibu akan ada label G2R Tetrapreneur. Di pameran ada 2 desa, desanya Pak Yanto dengan desanya Bu Dani. Itu silahkan dilihat, di situ ada logonya ya. Lanjut. Terus kemitraan dengan Bank Indonesia, dengan Kemenku, hampir 2 menit. Lanjut. Dengan Bapak Gubernur, itu beliau langsung ya membawa support. Saya rasa dengan Bupati, Bapak Bupati juga sangat support ya. Lanjut. Program ekonomi pertama yang didanai dana keistimewaan. Lanjut. Kita ada pameran di mall
Terus sudah 2 tahun berjalan. Dan ini adalah awal produk-produk masuk mall ya, sehingga bukan strateginya bersaing itu bukan murah-murahan harga ya. Lanjut terus. Lanjut, sudah ada di Bandara Internasional Kulon Progo. Lanjut. Ini kegiatan lokalnya. Lanjut terus saja Mas sampai ke yang next. Saya cuma ingin menyampaikan. Lanjut. Jadi BUMDes Anti Makra, 1 penguatan kelembagaan, 2 kerjasama jaringan atau networking ya. Yang ketiga, untuk mendapatkan ini lanjut ada yang namanya Smart G2R Tetrapreneur. Pasar sekarang adalah pasar global ya. Bapak Ibu itu mengelola badan usaha milik desa, tetapi Bapak Ibu bukan deso. Itu harus dipegang ya. Deso itu apa? Deso itu sakarepe dhewe. Ya kan? Tetapi berkearifan lokal, kita mempunyai semakan desa, kita orang desa bangga, tetapi kita tidak deso. Ya, itu parameternya. Kenapa? Ketika pasarnya sudah global, tetapi kelakuannya atau mindsetnya, cara bekerjanya itu masih sifatnya deso, maka selama itu pula BUMDes akan mangkrak. Contoh, dimintain harga lamanya minta ampun, ditanyain kapasitas suwine minta ampun, ya. Ditanya ini kalau mau apa dijualkan kembali mitra dapat berapa? Suwi rembukan se kesuwen. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan teknologi. Lanjut aja Mas yang ini. Intinya itu ya, lanjut. Ini saya akan memperlihatkan apa yang sudah saya jalankan di Malaysia. Tetrapreneur ini sudah saya implementasikan di Malaysia untuk percepatan ekonominya. Waktunya. Ya, sudah habis. Baik. Dilanjutkan aja, lanjut sampai ke ini ya. Jadi ini ada Smart Boom Desa, ya, ada manajemen sistem, lanjut terus saja Mas. Ada manajemen logistik, ada smart pengiriman paket, ada aset dan sebagainya. Yang pertama, lanjut aja Mas. Yang pertama, data harus terkoordinasi. Yang kedua, dianalisis. Yang ketiga, responnya cepat. Supaya respon cepat, itu bagaimana kalau ditanyain tinggal langsung buka website di handphone, langsung bisa jawab. Ya, itu salah satunya. Jadi BUMDes Anti Makra dengan G2R Tetrapreneur, 1 kelembagaannya diperkuat, 2 jaringannya diperluas, 3 penggunaan Smart G2R Tetrapreneur atau teknologi untuk meningkatkan respon pasar. Sekian, mohon maaf karena terburu-buru, semoga nanti ada kesempatan lain untuk lebih menjelaskan. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rika, aplaus buat Ibu Rika. Terima kasih. Ini untuk selanjutnya, monggo kepada Ibu Rika untuk menjawab pertanyaan dari BUMDes Bima Desa tentang jejaring dengan G2R dan juga dari BUMDes Sejahtera itu tentang bagaimana kerjasama dengan pihak ketiga mungkin dari G2R. Monggo Ibu. Baik, tadi sudah dari bapak-bapaknya semua ya, sekarang dari ibu-ibunya. Saya hanya menambahkan karena tadi sudah banyak, saya duduk ya Bapak Ibu ya, sudah banyak disampaikan. Iya Pak. Ini belum malam Jumat. Baik, tadi 2 desa yang bertanya, 3 juga. Saya langsung menjawab untuk Global Gotong Royong Tetrapreneur. Ini ada 2 pendekatan. 1 bisa berupa program. Jadi desa itu didampingin begitu mengikuti standarisasi dari G2R. Atau kalau nggak mau didampingi, dari desa tersebut mengajukan untuk dinilai. Jadi nanti dinilai, oh ternyata yang sudah berjalan itu sudah sesuai dengan standar-standar dari Global Gotong Royong. Sehingga nanti produknya Bapak Ibu itu bisa dengan menggunakan logo G2R Tetrapreneur. Logo ini bertujuan untuk apa? Yang pertama, Bapak Ibu tahu logo sertifikasi halal ya? Sudah tahu nggih? Nah, itu kan merupakan jaminan proses produksi di sebalik bagaimana produk tersebut dibuat.
Dan itu merupakan standarisasi bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi sudah menjadi standar internasional tentang safety food atau keamanan makanan. Bahkan sekarang sudah bukan hanya makanan, sudah sampai ke wisata, ya, wisata halal dan sebagainya. Nah, G2R Tetrapreneur juga akan mengarah ke sana. Artinya standarisasi bahwa produk-produk desa itu berbeda dengan produk UMKM. Kenapa? Karena studi empiris menunjukkan UMKM itu kalau jalan sendiri itu tidak akan berkelanjutan, sehingga harus bersama-sama. Simpelnya kalau misalnya nih ya, di supermarket ada produk UMKM tanpa ada logo G2R dengan produk yang ada logo G2R Tetrapreneur-nya. Nanti Bapak Ibu silahkan ke standnya Bu Dani dan Pak Yanto. Di situ ada secara terbuka konsep bagi hasil. Jadi artinya ketika ada dua produk yang sama, contoh ceriping pisang, contoh ya ini kan ceriping pisang siapa aja bisa buat ya, tetapi yang satu adalah produk ceriping bisa biasa dan yang satu lagi produk ceriping pisang dengan logo G2R Tetrapreneur. Artinya ketika saya sebagai pembeli membeli produk yang ada logo G2R Tetrapreneur-nya, uang saya mengalir ke satu desa, bukan cuma ke satu UMKM, tapi ke satu desa. Dan itu merupakan nilai komersil yang susah untuk ditiru. Kalau niru produknya kan gampang, ya kan? Ceriping pisang kan semua juga bisa buat, bahkan ibu industri rumah tangga juga buat aja begitu dan enak-enak semua. Tetapi ketika mencontoh proses bisnis, jadi G2R Tetrapreneur itu adalah melatih standarisasi proses bisnisnya yang bergotong royong. Itu seperti apa? Nah itu tadi step-stepnya seperti itu. Bahkan G2R Tetrapreneur ketika nanti bergabung, itu bukan hanya proses bisnisnya, tetapi mekanisme pasar itu juga akan diintervensi. Bagaimana pasar-pasar ini juga nantinya akan berpihak, akan lebih senang beli produk satu desa ketimbang produk UMKM. Jadi ini sedikit memaksa, kenapa? Untuk kebaikan. Yang kita hadapi ini satu, pembisnis yang dalam negeri yang mempunyai modal besar. Kita bisa sebutkan beberapa merek. Belum lagi produk-produk dari luar yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sibuknya hanya sendiri-sendiri, bahkan kalau hanya satu BUMDes saja, tidak bekerja sama dengan BUMDes-BUMDes lain, kita tidak akan kemana-mana. Dan ini harus betul-betul kita sadari. Belum lagi yang disampaikan ya, politik dan sebagainya, yang begini masih itu memang kenyataan ya, tetapi bagaimana kita pelan-pelan mengubah itu semua. Bagaimana kita pelan-pelan mengubah itu semua supaya kita benar-benar berjalan dengan kearifan lokal kita. Kearifan lokal kita apa? Kita ini manusia yang mulia loh. Manusia itu diturunkan untuk bersenang-senang. Hakikatnya ya, kalau di Islam dan saya rasa untuk agama-agama lain juga seperti itu. Manusia itu diturunkan untuk bersenang-senang. Kenapa? Sempurna. Ciptaan makhluk yang paling sempurna itu manusia. Kenapa? Dia ada akalnya. Malaikat bagus, sujud, tidak pernah berdosa dan sebagainya, wajar karena dia tidak diberikan nafsu. Binatang dia mengikuti hawa nafsu, wajar. Terserah punya siapa, dia ambil, dia rebut. Dia rakus dan sebagainya. Kenapa? Wajar. Kenapa? Gak punya akal. Manusia sempurna, diberikan nafsu, diberikan akal, sempurna. Sehingga ketika manusia itu bisa menjadi malaikat, artinya dia bisa mengalahkan nafsunya. Dan itu bukannya tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau kita bersama-sama itu mungkin. Sudah saatnya ekonomi kita bergerak ke level yang lebih tinggi. Tidak sekedar jualan. Tadi saya sampaikan, tidak sekedar jualan. Berbisnis. Bisnis itu apa? Yaitu tadi manusianya. Bisnis itu adalah life, adalah kehidupan. Jadi bukan sekedar jualan, bukan sekedar ketemu potensi jual, bukan. Bagaimana dengan berbisnis itu kita menjadi manusia yang lebih baik, itu intinya. Rezeki akan ngikutin. Kalau ini tidak bisa difahami dan tidak bisa dipercayai, percuma kita sebagai negara yang berketuhanan. Kita tidak
kita tidak percaya ya bahwa ada kuasa yang lebih tinggi daripada perencanaan, kehebatan, gelar yang tinggi, teknologi. Kalau masih levelnya segitu-segitu, nggak usah gabung sama global gotong royong. Karena kita merupakan bisnis level tinggi. Kenapa? Target kita adalah produk ikonik global. Bagaimana ketika misalnya Bapak Ibu kalau mikir pizza, itu mikirnya negara mana? Oh, nggak mikir ya, Itali, ya. Burger, mikirnya negara mana? Amerika. Nachos, Meksiko. Indonesia, ribut, koruptor, ya kan? Padahal kita dijajah karena apa? Rempah, kaya, akan ada berjuta-juta merek ikonik ya. Jadi kita targetnya itu ikonik, jangan hanya di desa tok. Kadang kalau kita nembaknya keluar, itu nanti pasar nasional ngikutin kok. Biasa ya, harus kita berjuang di luar dulu untuk membangun yang dalam. Begitu mungkin yang disampaikan. Nanti kalau ada yang ingin bergabung, biasanya setiap desa itu unik, sehingga nanti silahkan langsung kontak. Kalau di Jogja nanti justru malah bisa ke desa-desa G2R Tetrapreneur yang juga masih berupa embrio ya Bapak Ibu. Tetapi program ini bukan program kayangan atau apa ya, atau hayalan semata ya. Sudah saatnya kita melihat esensi manusia itu dikembalikan fitrahnya sebagai pelaku utama, bukan hanya sekedar penyerap dana, bukan sekedar penyerap anggaran, bukan sekedar pelapor yang kemudian dinilai oleh pihak pemerintah, oleh universitas. Oh, BUMDes saya bagus, sekedar memenuhi indikator. Kembalikan esensi manusia itu seperti apa? Itu G2R Tetrapreneur. Yang tidak ingin begitu, alah kesuwen, ya sudah nggak usah gabung, boten nopo-nopo ya. Tetapi yang target yang tadi saya sampaikan itu akan terwujud hanya dengan ketika kita ekonomi bersama-sama. Otomatis target dari pemerintah, target dari institusi yang lain itu juga akan terpenuhi. Itu otomatis, jangan dibalik. Kalau kita ngejar indikator, esensi akan hilang. Kita kejar esensi, indikator ngikut. Pasti. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Dani. Ya, terima kasih kepada Bu Rika.